Angin siang berhembus kencang, menebarkan butir-butir debu dari tanah kering kerontang, yang sudah sekian lama tak bersentuhan dengan air hujan. Di langit, tepat di atas kepala, matahari bersinar garang. Hawa panas begitu terasa menyengat kulit. Daun-daun pohon mengering kekurangan air. Kemarau panjang membuat banyak rerumputan yang tumbuh di sisi jalan mati. Karena tak kuat menahan panasnya sinar mentari, Jalu menghela napas, lalu menelan ludah, untuk sekedar membasahi kerongkongannya, yang seperti tercekik. Saking hausnya, langkahnya semakin cepat terayun, menyusuri tanah kerontang, yang senantiasa menghempaskan debu. Tak sabar rasanya, untuk menjumpai sebuah warung, agar dia bisa memanjakan tenggorokannya, dengan segelas air putih dingin, dan sepotong makanan, untuk mengganjal perutnya yang kian keroncongan. Tapi harapannya sia-sia. Sejauh mata memandang, hanya nampak sawah-sawah mengering, yang banyak ditumbuhi semak belukar. Sepi amat nih kampung, kata Jalu, pada dirinya sendiri, seraya melepaskan peci yang dikenakannya. Lantas, dikipas-kipasi wajahnya dengan peci. Sekedar membebaskan dirinya sejenak, dari rasa panas, yang kian terasa membakar kulit. Jalu mendadak menghentikan langkah. Ekor mata yang tajam, milik pemuda tampan bertubuh tegap itu, menangkap sesosok bayangan, yang tengah berteduh di bawah pohon, yang cukup rindang. Ditajamkan pandangannya, nampak olehnya, seorang perempuan tua, bersandar di batang pohon yang cukup besar. Sepertinya, perempuan itu kelelahan. Seikat kayu bakar yang ada dalam gendongannya, dan sebuah bungkusan yang cukup besar, berada dalam tentengannya, menjadi beban berat bagi tubuh ringkihnya. Mudah-mudahan nenek itu bisa menunjukkan di mana warung terdekat yang ada di sekitar sini, bisik Jalu, seraya melangkah cepat ke arah perempuan tua itu. Setelah berada tak jauh dari perempuan tua, yang pendar wajahnya menyiratkan kepedihan akan beratnya beban hidup yang dijalaninya, Jalu lantas mengucapkan salam, memberitahukan akan kehadirannya. Mendengar suara salam, leher perempuan tua yang dipenuhi keriput itu refleks memutar ke arah asal suara. Sedetik, dirinya terbius dalam ketakjuban. Lantas, dengan agak tergagap, dia membalas salam kepada seorang pemuda tampan dan gagah perkasa yang berdiri tak jauh dari tempatnya berdiri. Waalaikumsalam, sahut perempuan tua itu. Napasnya nampak tersenggal, keningnya berkerut heran, dan sorot matanya, yang memancarkan rasa ingin tahu, menyapu wajah pemuda tampan dan gagah, yang tengah memamerkan senyum ramah kepadanya. Ade perlu apa, Tong? Lanjutnya. Jalu nampak kikuk. Pertanyaan soal warung, yang sejak tadi menggumpal di hatinya, mendadak cair. Tak ada lagi keinginan untuk segera tiba di sebuah warung, minum air dingin, untuk membasahi kerongkongannya, yang terasa kering, dan memakan sepotong kue, untuk mengganjal perutnya, yang keroncongan. Tak ada, yang ada di hatinya saat ini. Hanya satu, membantu perempuan tua yang ada di hadapannya, membawakan barang-barang, yang nampak begitu berat, membebani tubuh ringkih itu, sampai ke rumahnya. Sebenarnya gak ada ape-ape, nyak. Aye cuman kepengen ngebantuin ngebawain barang-barang nyak entu. Lanjut Jalu, sambil memantulkan tatapan lembut, tanda ketulusan hati. Biarlah bohong sedikit, sama orang tua, pikir Jalu dalam hati. Kan bohongnya demi kebaikan. Perempuan tua renta bernama Nur Hasanah itu menghela napas lega, dibiarkannya Jalu mengambil seikat kayu bakar yang berada dalam gendongannya. Kalau Nyang Ade, dalam karung kecil entu ape, nyak? Tanya Jalu, yang sudah memanggul seikat kayu bakar. Singkong, singkong, iye, tadi abis nyari kayu bakar. Nyak mampir ke rumah Haji Mugeni, dan minta sedikit singkong. Sini, biar singkongnya aye bawain sekalian, kata Jalu, sambil mengambil karung kecil, berisi sedikit singkong, dari genggaman tangan Nur Hasanah, yang nampak tinggal tulang berbalut kulit. Ngomong-ngomong, nem lu siape, Tong? Tanya Nur Hasanah, yang melangkah terlatih di samping kanan Jalu. Nem aye Jalu Renda, nyak. Oh, Nur Hasanah menganggukkan kepala. Lanjutnya, kalau nem nyak Nur Hasanah, Jal.
Biasa dipanggilnya Nur. Lanjut Nur Hasanah sambil tersenyum lebar. Kalau Aye biasa dipanggil Jalu, nyak. Dua anak manusia, yang jauh perbedaan usianya itu, mengayunkan langkah. Yang seorang, perempuan tua, dengan wajah yang banyak dihiasi keriput, dan sebagian rambutnya, telah memutih, berjalan gontai, dengan napas tersenggal, seakan, udara yang hendak keluar, dari rongga dadanya yang ringkih, tersumbat di kerongkongannya. Yang satunya lagi, lelaki gagah dengan rambut agak gondrong, dan wajah berseri, yang menandakan, kalau wajah itu kerap terkena air wudhu. Seorang pemuda yang berwajah jantan, namun penuh kelembutan, matanya yang bening, memancarkan cahaya keteguhan hatinya, yang memandang hari depan, dengan penuh pengharapan, namun, penuh pergulatan, dan perjuangan, yang dilandasi dengan pasrah diri tulus ikhlas. Kepada takdir Allah SWT, yang Maha Agung, masih jauh rumahnya, nyak? Tanya Jalu yang tak tega melihatnya Nur. Berjalan terlatih, dengan napas tersenggal. Enggak, dikit lagi kita juga sampai. Sahut Nur Hasanah. Jalu mengembangkan senyum sambil menganggukkan kepala. Di langit, matahari yang tepat berada tegak lurus di atas kepala. Bersinar semakin garang, seakan ingin membakar apa yang terhampar di bumi. Hawa panasnya, begitu terasa menyengat kulit. Sementara, angin menyambar-nyambar, dengan keras, seperti ingin menerbangkan semua yang diterpanya. Tiap hari nihnya begini. Jalu kembali buka suara, memecahkan kesunyian. Begini pegimane? Nur Hasanah balik bertanya. Nyari ranting buat kayu bakar. Ame minta singkong. YKG, Jal. Nya Nur tertawa, memamerkan gusinya, yang sudah banyak kehilangan gigi. Masih nyari kayu bakar tiap hari. Kayak punya makanan banyak aja. Yang bakal dimasak. Nah, tentu kayu yang lu bawe. Cukupan deh buat 5-6 hari mah. Lanjut Nur Hasanah, sambil menepuk-nepuk ranting kayu yang dibawa Jalu. Jalu membatalkan niatnya untuk membuka mulut. Ketika dilihatnya, ada seorang lelaki paruh baya yang melangkah tergopoh menghampiri mereka. Abis nyari kayu bakar yenya? Tanya lelaki paruh baya itu, sambil meletakkan pacul yang tadi tersangkil di pundaknya ke tanah. Hee, sahut Nur Hasanah. Ade ape lu ampe ngos-ngosan begitu? Udah tampang lu pucat kaye bocah abis ngeliat kantong wewe. Anu, nyak, lelaki paruh baya itu, nampak ragu untuk melanjutkan ucapannya. Anu kenape? Anu lu dicatek ular, nyang bener kalau ngomong. Desak Nur Hasanah yang nampak penasaran. Kaye bocah baru belajar ngomong lu. Tadi aye ngeliat saman ame madun. Dari rumahnya, ngapain tuh begundal ke rumah gue? Ade urusan apa lagi mereka ame gue? Ujar Nur Hasanah, seakan berkata pada dirinya sendiri. Perasaan gue udah kage punya urusan apa-apa lagi. Lanjutnya, dengan pandangan menerawang, Jalu menggaruk-garuk leher belakangnya, yang mendadak terasa gatal. Dia ingin tahu, siapa itu si Saman Ame si Madun. Lantaran begitu kedua nama itu disebut oleh lelaki paruh baya yang masih berdiri mematung di hadapan mereka. Nur Hasanah nampak terkejut. Tapi, Jalu menahan rasa ingin tahunya. Dibatalkan niatnya untuk bertanya. Aye kaget tahu. Dua cecunguk entu ade perlu apa ke rumahnya. Nyang aye tahu. Mereka pergi dari rumahnya. Sambil nenteng si burik. Terang lelaki paruh baya. Ape, mereka ngambil si burik. Dasar manusia iblis. Nur Hasanah langsung memaki dengan geram. Tangan keriputnya tercekal. Keras. Kage bosen-bosennya entu cecunguk nyikse gue. Lanjut Nur Hasanah, sambil menggelengkan kepala, lemah. Akhirnya, dia cuma bisa pasrah. Saman ame si Madun entu siapa sihnya? Terus kalau si burik entu siapa lagi? Tanya Jalu akhirnya, yang tidak tahan, memendam perasaan ingin tahunya. Saman ame Madun entu kaki tangannya mandor pa. Nah, kalau si burik, tentu ayam biang punyanya yang lagi ngerem. Tutur Nur Hasanah. Dengan wajah nelangsa, Jalu menggeleng-gelengkan kepala, berusaha mengusir rasa sesak, yang tiba-tiba muncul di rongga dadanya. Ditelannya ludah, dilemparkan pandangannya ke perkebunan ketimun, yang ada di ujung sana. Udah, Jal, bawaan lu kasih si Makmun aje. Kata Nur Hasanah, biar dai aje nyang bantuinnya. Pan rumehnya dah kage jauh lagi.
Lanjutnya seraya mengambil bungkusan singkong yang ada dalam pegangan Jalu. Udeh, Nyak. Aye aje nyang bawe. Gak ngape-ngape pan aye bantuinnya. Sekalian aye pengen silaturahim ke rumahnya. Dapat segelas air aje. Pan lumayannya. Buat ngebasahin nih kerongkongan yang kekeringan. Sahut Jalu. Sambil mengusap-usap lehernya. Nur Hasanah tertawa. Makmun mesam-mesem. Lalu, ketiga anak manusia itu melanjutkan langkah menuju rumah Nur Hasanah. Dengan sabar, menapaki jalan setapak yang kering kerontang karena lama tak bermandikan hujan.